Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar? Sehat. Sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Sehat. Baik. Kalau memang tidak ada yang sakit, kalau memang tadi sudah sarapan di rumah, jelas hari ini kita masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita, dengarkan dulu namanya. Kita melakukan absensi seperti biasanya. Perhatikan, dengarkan namanya baik-baik. Chris Loving Buller, Ervansa Putra Buller, Belano Buller, Fitri Jelita Buller, Insafi Buller, Monica Widya Friska Buller, Kristos. Seperti biasanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita sebagai umat beragama wajib meminta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana dari rumah tadi pagi hingga ke sekolah kita ini, sekolah yang kita cita ini, Tuhan telah melakukan memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Sebelumnya kami mengambil siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada anak kami Ega dan Fitri dipersilakan berdoa. Terima kasih kepada petugas penyanyi dan doa. Dan sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional mengingat kemerdekaan dulu para pahlawan kita berjuang agar kita dapat merdeka. Sehingga sekarang kita akan dituntut untuk belajar bisa. Sebelum kita menyanyikan lagu nasional, saya dan teman-teman semua berdiri. Satu nusa, satu bangsa, tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamat. Sebelum materi kita dimulai, mohon duduk dengan benar. Jadi duduk dengan benar, hadap ke depan, jangan duduknya sudah miring ke kiri dan ke kanan, karena itu nanti mempengaruhi. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini
adalah materi IPA, mata pelajaran IPA, yaitu tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalau terhadap kehidupan pembelajaran 1. Itulah nanti tema serta materi pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk materi pembelajaran selanjutnya fokus nanti kepada konduktor dan isolator. Sebenarnya pembelajaran di tema ini ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Jadi untuk kali ini kita fokus ke pelajaran IPA dengan tema tadi panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nanti di subtema ini kita akan membahas tentang benda konduktor dan benda isolator. Ya. Bagaimana perasaannya? Lesu seperti orang capek. Ya. Biar ada motivasi setiap hari kita untuk belajar, sehingga nanti apa materi yang kita pelajari hari ini bisa kamu serap, bisa dipahami, ya, sehingga berguna untuk ke depan. Baik, sebelum kita memulai materinya, tujuan pembelajaran kita hari PowerPoint. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Pertama, perhatikan. Dengan membaca teks bacaan tentang bahan konduktor dan isolator, siswa mampu menyebutkan kata kunci. Nah, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks bacaan dengan tepat. Pengamatan, ya, melakukan mengamati, siswa mampu menjelaskan pengertian konduktor dan isolator. Karena itu kami berharap nanti siswa dapat menyimak materi pembelajaran kita hari ini. Sudah dengar? Masih semangat? Masih. Setelah melihat dulu. Setelah melihat, bagaimana perasaan? Sekarang kita akan mengamati media melalui adalah konduktor dan isolator. Itu. Di sini ada tertera bahwa konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Itulah benda konduktor. Contoh-contoh dari benda konduktor itu, perhatikan di gambar. Perhatikan di gambar. Ada panci, ada sendok, ada wajan. Ada pancinya yang terbuat dari bambu. Ada sarung tangan yang terbuat dari kayu. Ada juga kain. Itulah contoh-contoh benda yang serta pengertian dari bahan konduktor dan bahan isolator. Kemudian benda ini, benda konduktor dan isolator ini berdasarkan kemampuannya untuk menghantarkan panas, maka ada juga yang disebut dengan benda semi konduktor. Berdasarkan kemampuan untuk menghantarkan panas. Ya. Jadi benda semi konduktor ini, ya, materi pelajaran kita, mari kita memperhatikan dan menyimak bacaan serta tayangan video yang akan ditampilkan berikut ini.
yang pengaruh awal terhadap kehidupan pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai, marilah kita lakukan bacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Nah, apakah kalian sudah siap semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang konduktor dan isolator. Apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan konduktor dan juga isolator? Nah, kebalikan dari konduktor, isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Biasanya, bahan isolator terbuat dari kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami apa itu konduktor, isolator, dan juga bahan semi konduktor? Isolator, benda-benda ini berfungsi sebagai isolator ya. Pertanyaan terakhir, tuliskanlah kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan percobaan di atas layar anak-anak. Nah, kalian bisa tuliskan seperti ini ya. Konduktor itu adalah bahan penggunaan, contohnya besi dan tembaga. Isolator itu adalah bahan yang tidak dapat mengangkat panas, contohnya kain dan kain. Itulah contoh dari kesimpulan yang Pembelajaran kita tadi materi konduktor dan benda isolator. Setelah mengamati, memperhatikan tayangan video, apakah kamu sekarang sudah dapat memahami apa itu konduktor, apa itu isolator, dan juga bahan yang disebut dengan semi konduktor? Sebelum kita melanjutkan, sebelum Bapak menjelaskan secara singkat kembali, apakah ada pertanyaan tentang tayangan video yang sudah ditayangkan? Pak, apa itu benda konduktor? Ya, baik. Perhatikan. Tadi materinya dulu benda konduktor. Apa itu benda isolator? Benda isolator ke diskusi kelompok. Nanti bacalah petunjuk LKPD. Ikuti langkah-langkah petunjuk LKPD dan kerjakan LKPD serta hasilnya nanti dapat disampaikan. Nah, sekarang boleh kamu bentuk kelompok diskusi masing-masing. Kita buat 3 kelompok saja. Silakan buat kelompok diskusi. Setelah kelompok diskusi dibentuk, Bapak akan menyampaikan LKPD untuk dikerjakan. Ikuti nanti petunjuk LKPD di sana. Silakan nanti tuliskan masing-masing nama dari kelompoknya. Ya. Ini nanti kita beri nama kelompok A. Isi LKPD-nya, ya. Isi LKPD-nya. Kemudian ikuti petunjuk dan amati sesuai dengan apa yang diminta, ya. Kelompok C demikian juga diisi nama-nama kelompoknya, ya. Nah, amati nanti mana itu benda isolator dan mana benda konduktor.
dan klasifikasikan nanti bagaimana diskusinya, episodenya sudah siap dikerjakan? Sudah? Baik. Kalau sudah siap dikerjakan, nanti masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, ya. Untuk nanti ketua kelompok diskusi maju ke depan setiap satu kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi. Paham? Paham. Baik, sekarang kami persilakan dulu kepada kelompok A untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi tentang pengamatan benda konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang baik untuk mengantarkan panas dan baik. Contoh pada benda yang ada di gambar. Satu, gelas. Dua, perak. Tiga, emas. Isolator adalah benda yang kurang baik atau sulit untuk mengantarkan panas dan baik. Contoh benda yang ada di gambar. Setelah membacakan hasil diskusi, katanya tadi kalau ada pertanyaan dipersilakan tentang hasil diskusinya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bahan konduktor, siapa yang kira-kira menjawab? Nah, coba. Contoh lain dari benda konduktor seperti paku, logam, dan gunting. Iya, benar. Pertanyaan. Kelompok B untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok B tentang pengamatan isolator dan konduktor. Konduktor adalah benda yang baik untuk mengantarkan panas dengan baik. Contoh benda yang ada di gambar. Bacakan hasil. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau dari kelompok lain, dipersilakan ditanyakan. Nah, coba. Pengertian dari segi konduktor. Siapa yang bisa menjawab? Ah, coba, Dema. Semikonduktor adalah benda yang memiliki bahan konduktor dan bahan isolator. Betul, benar itu. Baik, terima kasih untuk kelompok B telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Bapak ulang lagi bahwa tadi ditanyakan, berikan kesempatan untuk kelompok C untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kelompok C tentang pengamatan benda isolator, benda konduktor dan isolator. Benda konduktor adalah benda yang baik untuk mengantarkan panas seperti yang ada
pertanyaan dari teman-teman katanya dari kelompok lain juga sebelum beliau ke belakang dipersilakan. Kira-kira, ya. Apa saja contoh lain dari isolator? Apa saja contoh lain dari benda isolator? Silakan duduk. Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Coba, Isa. Contoh lain dari benda isolator adalah seperti termos, gelas. Tidak panas, tapi di dalamnya tersimpan panas oleh benda konduktor. Ada lagi katanya tadi seperti apa tadi? Botol aqua. Baik. Terima kasih kepada siswa kami. Ya. Untuk mengikuti pembelajaran PR yang telah disampaikan di masing-masing kelompok, baik A, B, C, dan D. Mari kita cari kesimpulan semua. Tadi sudah disampaikan kesimpulannya, ada yang benar, ada yang paling benar, ada yang benar sekali. Ya, tapi sekarang mari kita menyimpulkan kesimpulan dari materi ajar kita pada hari ini. Pertama, dengarkan. Benda konduktor adalah benda yang paling baik untuk menghantarkan panas. Contohnya perak, emas, dan logam. Pembelajaran kita hari ini semoga dalam mengikuti pembelajaran semoga seperti ini. Sangat semangat. Tujuan pembelajaran kita dapat tercapai untuk mengamati gambar baik konduktor maupun isolator. Untuk itu, sebelum kita nanti berpisah, sebelum materi selesai, maka nanti ada tugas individu. Tugas individu ini artinya PR di rumah. Ya. Nanti kalau kita belajar IKPD individu, nanti kerjakan di rumah PR-nya. Oke? Ya. Ini nanti PR-nya di rumah. Ya. Di sini materi selanjutnya. Pelajaran kita untuk selanjutnya pada pertemuan selanjutnya tadi sudah disampaikan bahwa membaca teks. Untuk nanti selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Kita melakukan percobaan untuk mengamati benarkah bahan itu konduktor, benarkah dia isolator. Sudah paham? Sudah paham? Baik. Berhubung karena pembelajaran kita hampir selesai dan sekarang sebelum kita berpisah-pisah, mari kita menyanyikan berpisah-pisah. Kami berharap nanti setelah pulang dari sekolah, silakan nanti buru-buru pulang ke rumah. Jangan istirahat di jalan, jangan bermain-main. Nah, nanti jatuh di jalan, apalagi kita jalan kaki. Nanti kalau terlambat di rumah, orang tua gelisah. Ya, sudah dengar? Nah, sampai di rumah, silakan berikanlah hormat kepada ayah dan ibu. Ya, itu bagian dari etika atau tata krama yang sudah dipelajari di sekolah. Nah, untuk itu nanti kalau sampai di rumah makan sih banyak-banyak boleh. Ya, makan banyak boleh. Ya. Nanti mungkin setelah istirahat orang tua meminta untuk membantu, silakan bantu. Ya. Jangan sewenang-wenang anak-anak. Apa perintah orang tua itu baikkan sebuah lagu daerah hias kita dulu. Ya. Jangan juga lupa kita yang disebut dengan bahasa daerah, lagu daerah. Ya. Karena di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara ada berbagai keanekaragaman suku. Oleh karena itu kami undang anak kami Elvasa untuk membawakan kita atau memimpin lagu pada daerah yang silakan.
pendahulu, siswa kami yang menjadi petugas nyanyi dan doa kita maju ke depan untuk membimbing kita dalam doa. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dan berdoa di bulan ada satu sobatku tiga ya. Waktunya kita pulang, silakan ketua kelas disiapkan. Hati-hati di jalan, bulan.